Kalau kita belajar tentang sistem pendidikan orang Yahudi, mereka punya cara belajar. Saya beberapa waktu berpikir sebenarnya situasi dunia yang hari ini dengan alasan corona ini, sementara mendidik kita untuk mengarahkan kita sampai kepada sistem pendidikannya mereka, dengan cara bagaimana mereka ada di rumah dan orang-orang tua tidak lagi ada prinsip begini, kami tua-tua ini tidak tahu apa-apa, tidak. Orang tua juga dituntut untuk punya pengetahuan yang mantap karena dia harus menjadi guru bagi anak-anak. Dan orang tua Yahudi itu orang tua yang cerdas, pintar. Mereka punya sebuah tradisi atau cara didik, cara pendidikan yang sangat luar biasa yang terjadi sejak mereka ada di dalam kandungan seorang ibu, masih dalam bentuk embrio, kemudian dia bertumbuh menjadi janin di dalam perut, sudah mulai dididik. Jadi ibu-ibu Yahudi itu waktu mereka hamil tidak seperti kita di timur, di Indonesia, kalau hamil bawaannya mau tidur, manja, makan harus pilih-pilih. Tidak, tradisi Yahudi itu mereka mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Itu ibu-ibu dipaksa untuk belajar memecahkan soal-soal matematika, fisika, IPA, menjawab itu, kemudian mengerjakan, memainkan musik, mengerjakan hal-hal yang penting, karena itu mereka mengakui bahwa ikut membentuk janin yang ada dalam. Jadi sejak ada di dalam kandungan ibu, mereka sudah mulai belajar. Cara belajar yang istimewa ini kemudian terbawa sampai kemudian mereka waktu hadir di dunia dalam sistem pendidikan yang begitu ketat, kemudian membuat Yusuf memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Ya, jadi orang muda Tunbaun, kalau mau menjadi orang muda yang punya peran penting, tentu pembangunan tidak membutuhkan orang-orang yang lumpuh secara pengetahuan. Amin. Orang muda, karena itu sekolah itu penting. Ya, sekarang RT saja harus ijazah apa ya, Bapak Desa, SMA ke SMP. Ya, SMP minimal. Jadi pemikiran untuk tidak berpendidikan tinggi, punya mimpi untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, itu kalau tidak ada pada kita harus segera bertobat anak-anak muda. Sebab ke depan dunia sangat membutuhkan orang-orang berpendidikan. Ya, walaupun bukan itu saja, tentu kita akan belajar bahwa ada 3 komponen penting yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang muda untuk pembangunan suatu bangsa, suatu desa, suatu masyarakat. Jadi karena itu Bapak Mama, orang-orang muda yang malam hari ini sedang ada dalam perayaan ke-92. 92 loh, tinggal 8 tahun sudah tahun apa ini? Kalau 50 tahun emas, kalau 75 apa ya? Kalau kita lihat di situ ada nama-namanya. Dari tahun pertama itu sudah ada namanya, dari ulang tahun kertas, kapas, kemudian brili apa namanya, berlian, permata. Kalau untuk 100 itu, kalau saya tidak salah itu ulang tahun permata. Ya nanti kita coba tanya Om Google juga, itu Om Google pintar itu, karena anak-anak muda bisa langsung klik di situ, tahu itu ulang tahun ke-100. Sepanjang 92 tahun, tentu Indonesia ada pada pembangunan yang terus berjalan, dan di dalamnya ada orang-orang yang juga punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Dan Tunbaun butuh itu. Luar biasa untuk Bapak Kepala Desa yang sedang membuka diri untuk bekerja sama dengan orang-orang muda yang ada dalam. Tentu Bapak Desa juga akan bekerja sama juga, dia tidak kerja sama sembarang-sembarang ya. Pasti kita melihat ada kemampuan, ada latar belakang pendidikan, ada kemampuan-kemampuan yang ada pada orang-orang ini yang juga akan mempengaruhi pembangunan desa ini, dan itu mereka penting bagi sebuah pembangunan desa. Karena itu orang-orang muda yang ada di desa Tunbaun untuk memberi peranan penting untuk pembangunan desa ini, tentu kita juga harus berusaha untuk mengikuti atau untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, sebanyak mungkin, harus banyak belajar, harus banyak
mengikuti perkembangan, melihat apa yang harus dikerjakan dan yang terjadi di sekitar kita. Perlu kita mengisi diri, melengkapi diri dengan pengetahuan, dengan kemampuan. Jadi kemampuan intelektual, ya, kecerdasan intelektual itu kemampuan seseorang di dalam dirinya untuk mampu memahami, merancang, menangkap ilmu pengetahuan dalam dirinya, ya. Bukti daripada Yusuf bagaimana dia memiliki sebuah kemampuan secara intelektual, yaitu kita melihat pada bacaan kita tadi, menegaskan bahwa ide-ide daripada Yusuf itu sangat luar biasa. Sehingga Firaun bilang, untuk menemukan orang seperti ini tidak ada. Ya, rasanya tidak ada lagi. Untuk dapat orang muda seperti yang ada di Tunbaun ini sepertinya sulit. Ya. Karena dia punya ide-ide yang luar biasa. Tentu ide-ide ini didapat melalui berbagai pengalaman pendidikan, pembelajaran yang ada di dalam kehidupan seseorang. Karena itu, mari kita terus belajar untuk melengkapi diri dengan pengetahuan supaya pembangunan di desa ini juga tidak menjadi tertinggal. Membangun secara fisik oke, tetapi juga jangan lupa bahwa pembangunan sumber daya manusia juga tentu harus menjadi perhatian kita semua untuk dibangun. Yang kedua, orang-orang muda di desa Tunbaun. Peran seorang muda sangat diperlukan bagi pembangunan ketika orang muda itu juga selain dia memiliki kecerdasan atau kemampuan secara intelektual, dia juga harus memiliki kemampuan atau kecerdasan secara emosional. Ya, ini berbicara tentang kemampuan seseorang mengelola pikiran, hati, perasaannya dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi anak-anak muda itu kan biasanya cepat emosi. Kalau dia kasih ide, idenya baru ditolak atau mungkin masih dianggap, kamu orang muda, baru kemarin hari anak asli noma kayak waban of enhenan ya enhenan hatom berancang he wab koko nan homa kebiru gan esenana. Ya, ini butuh orang-orang muda yang waktu dia menyampaikan ide lalu situasinya seperti dia harus punya kemampuan secara emosional untuk mengendalikan situasi itu. Sehingga dia tidak kemudian berkata begini, waktu Yusuf dibilang sama teman-teman, saudara-saudaranya, lu tukang mimpi, datang hanya bawa kamu punya cerita, kamu punya ide macam-macam. Dalam situasi itu Yusuf tidak pernah merancang hal jahat. Yusuf juga tidak pernah marah. Yang ada malah mereka yang marah dan kemudian berusaha untuk menjerumuskan Yusuf. Situasi itu membuat Yusuf tenang saja. Dia diperlakukan begitu jahat oleh saudara-saudara, dijual dan dia ada di rumah Potifar lagi, istri Potifar bikin dia punya. Ini di sana ini orang muda biasanya Femnas ini raja hinfe janteni mait aku pengkan kerajaan dahin ambian ni okat. Dia kemudian kalau tapi di Tunbaun tidak. Yusuf harus menjadi contoh mengelola hati, pikiran, perasaannya. Dia tidak jatuh cinta sembarangan baru 14 su jatuh cinta, su pacaran ya. Ini Yusuf kalau kita teliti firman Tuhan 30 tahun kemudian baru dia menikah. Tetapi dia nikah juga kalau kita baca firman Tuhan, Firaun yang cari kasih dia istri seorang imam, punya anak, dan dia tidak macam-macam ya. Jadi orang muda harus punya kecerdasan emosional dalam mengelola perasaanmu, hatimu, pikiranmu. Waktu engkau kasih ide lalu kau ditolak ya. Orang muda yang akan berperan ketika dia melihat bahwa ide itu benar tapi belum waktunya untuk dimuncul, dia harus sabar. Dia juga menjaga dirinya untuk tidak jadi orang yang emosional, orang yang cepat marah, orang yang gampang sekali terbawa dengan perasaan ya. Yusuf itu pribadi yang sangat cerdas secara emosional ya. Dia kuasai perasaannya sebagai seorang muda. Anak-anak muda kita punya tradisi yang juga harus
berantas. Untuk desa Tumbaun, pembangunan untuk hal-hal seperti ini juga kita mesti perhatikan. Orang-orang muda tidak boleh kumpul kebo kemudian punya anak 2-3 orang baru nikah. Minimal itu harus ketemu pemerintah, orang tua bersatu, kemudian dengan usia yang cukup, dan tunggu kerja dulu juga. Orang-orang muda masih baru naik daun, tenaga masih mantap, mestinya dibutuhkan potensi luar biasa ada pada mereka untuk pembangunan. Sudah ribut kerja, kemudian sudah nikah, kawin kecil-kecil, mama-mama kalau pokok anak mau bikin apa Leo, sudah banyak hal positif yang bisa dikerjakan. Baru umur 15-20 tahun koko anak 2-3 mau tarik mau koko, bapak pusing mau cari kerja. Kapan dia berpikir tentang pembangunan ini? Yang ada adalah pemerintah pusing untuk berpikir cari bantuan dari mana lagi. Kalau dia tidak dapat, dia bikin heboh lagi. Ini karena orang-orang muda, anak-anak muda tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk mengelola emosional mereka, mengendalikan perasaan mereka, untuk bisa menjalani kehidupan mereka menjadi lebih baik. Karena itu pemuda yang berperan, yang punya peran penting bagi pembangunan adalah pemuda yang mampu memiliki kemampuan secara emosional dengan baik. Yusuf orang itu, dia ada di rumah Potifar. Potifar punya istri bikin gaya itu, tapi dia sempus. Jangan ada orang muda yang kalau dia lihat begitu, dia bilang, aduh jangan, takut lu punya suami tapi bukannya makin jauh, aduh jangan tapi makin dekat. Ya, ini orang-orang muda seperti ini, orang muda yang rendahan kemampuan emosional mereka. Yang terakhir yang ada pada Yusuf, dan kemudian menjadikan Yusuf orang muda yang punya peran yang sangat memainkan peran-peran penting untuk kehidupan bangsa, kehidupan keluarga, akhirnya adalah dia memiliki kemampuan atau kecerdasan secara spiritual. Ya. Ayat bacaan kita di ayat 38 itu, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti seorang yang penuh dengan roh Allah? Secara spiritual, Yusuf adalah orang yang sangat takut sama Tuhan. Dan tentu dasar takut akan Tuhan inilah yang membuat Yusuf kemudian mampu untuk memainkan perannya dengan baik, karena Allah menyertai dia. Ada pengakuan dari raja kafir itu bahwa sungguh Allah menyertai orang ini, sehingga dia sangat bijaksana dan roh Allah ada pada dia. Orang muda tidak boleh malas gereja juga untuk membangun desa. Butuh orang muda yang punya kecerdasan secara spiritual, punya roh takut akan Allah yang tinggi, sebab itu akan membuat kita menjadi orang-orang muda yang militan. Walaupun mungkin secara manusia orang menganggap kita, kamu itu tidak dipandang, kamu ini hanya kamu dari latar belakang, tapi penyertaan Tuhan di dalam kita akan membuat saudara dan saya, membuat anak-anak muda di desa ini menjadi pribadi-pribadi yang diperlukan untuk pembangunan desa ini. Amin. Amin. Banyak teman-teman yang punya perusahaan di Jakarta dan di Surabaya, di beberapa tempat, mereka sering memberi kesaksian begini, bahwa sekarang di perusahaan-perusahaan kami itu, kami menemukan pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan kami, setelah kami teliti, yang pintar itu terlalu banyak. Di Jakarta orang jenius terlalu banyak. Ya, tetapi hari ini kebutuhan kami di perusahaan-perusahaan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu jauh lebih baik, karena mereka bisa memberi pengaruh positif yang sangat besar dalam perusahaan kami. Kadang-kadang orang yang pintar ini, tapi karena pintar dengan dasar yang tidak takut Tuhan, jadi perusak di dalam itu perusahaan. Dan juga sama di pembangunan desa, di keluarga, di gereja, di mana-mana. Kalau kita pintar tapi tidak didasari dengan kemampuan secara rohani yang luar biasa, kita tidak akan berperan dengan baik, dan kita tidak bisa membangun daerah, desa, atau keluarga kita dengan baik. Dan mereka mengakui bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, walaupun mungkin secara pendidikan mereka rata-rata, tapi karena takut akan Tuhan ada pada mereka, Tuhan membuat mereka menjadi
biasa Allah kerjakan dalam diri orang-orang itu. Yusuf bukan siapa-siapa. Yusuf sama dengan kita. Yusuf juga manusia biasa. Yusuf bukan malaikat. Tetapi Yusuf punya roh yang takut akan Allah. Yusuf punya kecerdasan secara spiritual, kemampuan secara rohani yang sangat tinggi. Dan itu membuat Yusuf bisa berperan begitu luar biasa. Sampai akhirnya kita melihat bagaimana Yusuf ketika kisah tentang Yusuf waktu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ketakutan karena mereka sudah memperlakukan dia tidak baik sebelumnya. Tapi Yusuf bilang apa? Jangan kamu takut sebab Allah sudah merancang semua ini untuk menjamin kehidupan kita semua.